saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang makna kesepadanan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kadang-kadang kita melihat ada suatu pasangan yang serasi, kelihatan baik di luar. Tetapi kalau kita mau mengamati lebih jauh, ternyata mereka mengeluhkan tentang ketidakcocokan mereka. Dan kita juga membaca bagian dari Alkitab yang Allah memberikan pasangan yang sepadan dengan kita. Sebenarnya pengertian sepadan itu sendiri yang seperti apa, Pak? Yang tadi Pak Gunawan katakan memang betul ya Pak Gunawan, yaitu ada kalanya kita melihat orang-orang yang nampaknya kok serasi. Tapi sesungguhnya waktu mereka bercerita barulah kita ketahui bahwa mereka itu tidak cocok atau merasa tidak sepadan. Nah, masalahnya adalah mereka adalah orang yang pernah berpikir bahwa mereka sepadan. Kalau tidak pernah merasa sepadan, mereka tentunya tidak akan menikah. Jadi, saya kira memang sudah waktunya kita membicarakan tentang kata sepadan dengan lebih seksama. Jadi, pertama-tama kita akan kembali kepada firman Tuhan yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 18, di mana firman Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri saja dan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Nah, apa artinya yang sepadan? Sebelum kita membahas arti sepadan di situ, saya ingin menguraikan terlebih dahulu hal yang bukan makna sepadan. Nah, yang pertama adalah kesepadanan itu tidak identik dengan kesamaan. Ada kalanya kita ini menyamakan keduanya, yaitu sepadan berarti sama. Nah, ada kalanya inilah prinsip yang digunakan oleh orang Pak Gunawan dalam mencari pasangan hidup, yaitu mencari yang sama. Nah, sudah tentu banyaknya persamaan akan menolong pernikahan itu sendiri. Nah, kalimat ini pernah ditegaskan oleh seorang pakar keluarga Kristen bernama Norman Wright. Memang beliau menegaskan bahwa banyaknya persamaan di antara dua orang akan membantu mengharmoniskan pernikahan itu. Tapi kita perlu menyadari bahwa yang Tuhan maksud dengan kesepadanan tidak sama dengan kesamaan. Nah, itu yang poin pertamanya Pak Gunawan. Iya. Kalau tidak sama, itu sampai seberapa jauh ketidaksamaan itu boleh ada, Pak Paul? Tadi Pak Paul mengutip pakar dari keluarga tadi, Norman Wright itu, Pak. Dia katakan kan makin banyak kesepadanan, makin gampang ya mereka cocoknya memang. Tetapi kan semua orang juga menyadari bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa cocok 100% satu dengan yang lain, Pak Paul. Salah satu hal yang penting ya, kita bisa katakan penting supaya bisa sama adalah yang namanya sama itu misalnya mempunyai nilai-nilai moral yang sama. Nah, itu saya kira kesamaan yang penting dan seharusnya ada dalam sebuah pasangan. Kesamaan interest kalau ada sangat menolong juga. Misalkan yang satu senang dengan aktivitas di luar rumah, aktivitas di alam terbuka. Nah, kebetulan dia bertemu dengan seseorang yang juga menyukai semua kegiatan alam di alam terbuka. Nah, itu akan mengeratkan mereka. Tapi saya kira kita nggak bisa memastikan dalam bentuk persentase, tapi memang kesamaan hobi, kesamaan interest, dan terutama kesamaan nilai moral, itu akan sangat membantu mengharmoniskan hubungan suami istri. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah memang waktu kita mencari pasangan hidup, kita mencoba mencari yang
cocok dengan kita, yang sepadan dengan kita. Nah, tapi juga kita mesti berhati-hati, tidak bisa kita ini menemukan yang 100% cocok dengan kita atau sama dengan kita. Itu nggak mungkin. Nah, jadi akan ada satu waktu di mana kita berkata, ya begini, artinya tidak semuanya sama, namun ya cukup banyak yang sama. Dan kita akan harus berkata, ya udah, saya akan terima selebihnya yang tidak sama itu. Iya. Tapi dalam hal iman, Pak Paul, kitab suci dengan tegas mengatakan itu harus iman. Di kesepadanan itu di dalam pengertian sama imannya itu, Pak Paul. Betul. Jadi salah satu arti atau implikasi dari kesepadanan untuk kita anak-anak Tuhan adalah kita harus mencari yang seiman. Jadi kalau orang berkata, saya kok ini rasanya pas dengan dia, dalam semua hal pas. Ya hanya satu yang nggak sama, yaitu dalam soal iman. Nah, kita harus berkata, ya itu berarti tidak sepadan. Jadi nilai kepercayaan, siapa yang kita percaya, itu adalah bagi saya hal yang mutlak harus sama. Iya. Lalu hal yang lain mengenai kesepadanan apa, Bapak? Yang berikutnya adalah kesepadanan itu tidak identik dengan penjiplakan. Nah, yang saya maksud dengan penjiplakan adalah salah satu pihak menanggalkan dirinya dan menjadi seperti yang diharapkan pasangannya. Ada kalanya seseorang terjebak ke dalam keinginannya sendiri. Dia begitu ingin ya bersama dengan misalkanlah gadis itu. Dan dia tahu gadis ini mengidamkan pria yang seperti apa. Nah, dia juga menyadari bahwa dia tidak seperti yang diidamkan oleh gadis tersebut. Nah, dalam usahanya merebut hati si gadis, dia benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi yang seperti diharapkan oleh gadis tersebut. Dia menanggalkan dirinya. Nah, ini saya sebut menjiplak. Jadi benar-benar mencontoh bulat-bulat apa itu yang diinginkan oleh gadis tersebut. Saya kira meskipun secara sementara mereka berdua itu bisa sepadan, bisa cocok ya jalan sama-sama dan rasanya kok akur-akur saja. Namun saya bisa berkata itu tidak akan bisa berlangsung lama. Akan ada suatu waktu di mana yang menjiplak itu akan berkata, saya tidak bisa terus-menerus menjadi diri yang lain. Saya harus akhirnya mengakui ini bukan saya. Nah, waktu dia mulai memunculkan dirinya, nggak bisa enggak, pasangannya akan berkata, kok engkau begitu berbeda. Jadi penjiplakan tidak akan berlangsung lama. Ya, tetapi kan kadang-kadang penjiplakan itu dilakukan, terpaksa dilakukan karena dia khawatir kehilangan pasangannya atau orang yang dikasihinya, Bapak. Seringkali itu motivasinya, Pak Gunawan. Jadi karena dia takut kehilangan, maka dia menjiplak. Dia menjadi orang yang diharapkan oleh pasangannya. Nah, saya harus tekankan bahwa hubungan suami istri harus dimulai dalam rasa aman, bukan dalam rasa takut. Kalau sudah ada rasa takut, saya takut kehilangan dia, karena saya sangat bergantung pada dia, itu sudah menjadikan hubungan suami istri ini hubungan yang gak kuat. Jadi sebaiknya lah orang yang ingin menikah, memasuki hubungan nikah ini dalam rasa tenang, tentram. Dia tidak harus ketakutan kehilangan pasangannya. Karena dia tahu dengan aman bahwa pasangannya itu menerima dia apa adanya. Jadi kalau seseorang masih meragukan dan masih belum bisa berkata pasangannya menerimanya apa adanya, ya bagi saya ini adalah suatu pertanda hubungan ini belum kuat. Belum kuat, sebab yang kuat seyogianya memberi rasa aman, sehingga seseorang bisa menjadi dirinya apa adanya. Iya, tapi kan di satu sisi memang ada pasangan yang khawatir kehilangan pasangannya. Tapi yang sisi yang lain adalah sisi yang menekan pasangannya supaya pasangannya menjadi seperti orang lain itu, apa? Saya kira akan ada selalu tarik-menarik itu. Karena kita ini menginginkan pasangan kita sama seperti kita. Jadi itu saya kira suatu keinginan yang natural. Kenapa kita menginginkan pasangan kita sama seperti kita? Tujuan akhirnya adalah
untuk memudahkan hidup kita. Kalau dia berbeda dengan kita, berarti kita harus banyak menyesuaikan diri dengan dia, harus repot menjelaskan diri kita kepada dia, agar dia bisa mengerti kita dengan lebih baik. Jadi repot. Nah, maka jalan pintasnya adalah kita akan berusaha mencetak dia menjadi seperti yang kita inginkan. Yaitu sama dengan kita, supaya bisa langsung membaca pikiran kita dan mengerti kita dengan segera dan tepat. Iya. Ada orang yang mengatakan saya cocok dengan pasangannya ada. Sebenarnya kata cocok itu sendiri apa, Bapak? Nah, Pak Gunawan, jadi yang dimaksud dengan sepadan sebetulnya adalah cocok, bukan sama. Nah, cocok itu artinya adalah kita ini cocok dengan karakternya dan bisa menerima gaya hidupnya. Maksudnya cocok dengan karakternya adalah kita ini nggak rasa bahwa karakternya itu mengganggu kita, menyusahkan kita, menghalangi kita. Kita justru menganggap bahwa karakternya itu sedikit banyak kok saling membantu ya, saling melengkapi dengan karakter kita. Nah, yang kedua adalah kita juga melihat bahwa gaya hidupnya itu sesuatu yang bisa kita terima. Artinya terima di sini adalah kita bisa hidup bersama dia dengan gaya hidupnya yang seperti itu. Nah, ini yang kita maksud dengan cocok. Saya berikan contohnya. Kalau misalkan saya tahu bahwa pasangan saya ini nggak bisa bangun pagi. Dan kalau bangun itu jam 10 pagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya bisa menerima gaya hidup itu? Menerima di sini bukannya berarti, oh nggak apa-apa kok bangun jam 10 pagi. Menerima berarti, dapatkah saya hidup dengan orang yang pagi-pagi bangunnya jam 10 dan nggak bisa bangun jam 6? Artinya, nggak bisa bangun untuk misalnya ya, mempersiapkan makanan, untuk mengantar anak-anak ke sekolah, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi kita harus bertanya, apakah gaya hidupnya bisa menjadi bagian dari hidup saya? Ini yang saya maksud dengan cocok. Kalau misalkan kita berkata, aduh saya nggak bisa menjadikan itu gaya hidup saya, atau saya nggak bisa menjadikan itu hidup saya, berarti memang kita nggak terima. Berarti memang kita nggak cocok. Jadi cocok mengandung dua cakupan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah dari segi karakter. Yang kedua adalah segi gaya hidup. Nah, karakternya mesti cocok dengan kita. Artinya pas, ya. Dan gaya hidupnya juga mesti cocok dengan kita. Tapi kecocokan itu kadang-kadang memang pada awal pernikahan itu mereka merasakan memang cocok gitu, atau malah jauh sebelum itu, yaitu pada saat mereka berpacaran. Nah, setelah memasuki sekian tahun masa pernikahan mereka merasa lalu tidak cocok, Pak Paul. Nah, itu bagaimana? Ada beberapa hal yang mungkin terjadi, Pak Gunawan. Yang pertama adalah memang dua-duanya itu awal-awalnya menemukan kecocokan. Kemudian dalam perjalanan pernikahan, masing-masing mulai mengembangkan hobi yang berbeda. Masing-masing mulai mengembangkan interest yang lain. Dan akhirnya muncullah gaya hidup yang lain. Saya berikan contoh. Pada masa awal pernikahan, misalkan si suami itu ya karena belum punya banyak uang, setiap kali pulang kerja ya pulang ke rumah. Nah, lama-kelamaan karena dia sudah ada uang, pulang kerja nggak pulang ke rumah, dia pergi berkaraoke ria atau dia ke pub dan ke kafe, pulang jam 12 malam. Nah, waktu ditanya istrinya, dia menjawab, oh saya hanya senang-senang dengan teman-teman saya, tidak ada apa-apa. Hanya senang-senang. Ini cara saya melegakan diri dari stres. Nah, dengan kata lain, si pria di sini akhirnya di tengah jalan memungut kebiasaan baru. Kebiasaan yang sangat tidak diterima oleh istrinya. Nah, di sini nggak bisa enggak, mereka dituntut lagi untuk saling mencocokkan diri. Jadi itu yang pertama. Kemungkinan kedua adalah pada masa berpacaran mereka belum benar-benar menggali sampai ke dalam.
Akibatnya mereka lebih berputar di permukaan, kurang mengenal sifat dan kebiasaan pasangannya. Misalkan tentang bangun tidur tadi. Si istri nggak sadar dan nggak tahu bahwa pacarnya yang pria itu nggak bisa bangun pagi. Kalau bangun jam 10 pagi. Nah, dia nggak pernah tanya, dia juga nggak pernah mau mengetahui hal itu. Setelah menikah baru dia ketahui. Jadi ada kalanya dua hal itu terjadi. Tapi lepas dari dua kemungkinan itu, saya ingin sekali lagi mengingatkan akan perkataan dari Dr. Archibald Hart. Beliau mantan dekan Fakultas Psikologi di Fuller Seminary di California. Beliau mengemukakan teorinya bahwa kedua orang yang menikah sesungguhnya memulai pernikahan dengan ketidakcocokan. Dengan berjalannya waktu, masing-masing belajar mencocokkan diri, akhirnya berhasil hidup harmonis. Nah, yang dimaksud oleh perkataan beliau adalah, kalaupun cocok, itu berarti, nomor satu, cocok untuk hal-hal tertentu. Yang lain-lainnya belum tergali, belum tereksplorasi, karena memang belum hidup serumah. Jadi nggak mungkin menemukan faktor-faktor yang lainnya secara sekaligus pada masa sebelum menikah. Yang kedua, memang kecocokan itu nggak bisa enggak, masih bersifat dangkal karena pada masa sebelum menikah. Setelah menikah baru sadar dalam-dalamnya dan barulah terlihat bahwa dia tidak cocok dengan pasangannya. Nah, di sini diperlukan proses pencocokan yang memang akan panjang. Iya, mungkin yang perlu dilihat adalah visi mereka tentang pernikahan itu sendiri, Pak Paul. Tujuan mereka menikah. Kalau mereka punya tujuan yang sama, saya rasa kecocokan itu akan mudah mereka bina. Saya setuju, Bang Gunawan. Jadi kedua orang yang sudah memiliki konsep yang betul tentang pernikahan dan kemanakah seharusnya pernikahan itu ditujukan, akan lebih mampu ya mencocokkan dirinya. Karena mereka sudah diikat oleh kesamaan pengertian dan kesamaan visi itu. Maksud saya begini, kalau dia tahu bahwa pernikahan itu menjadi wadah nomor satu untuk memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Nah, ini sedikit banyak akan menolong pasangan itu bekerja keras untuk menyesuaikan diri, mengharmoniskan hubungan mereka. Karena mereka sadar pernikahan adalah salah satu hal yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaannya, bukan untuk memalukan nama Tuhan. Berikutnya, seseorang atau maksud saya kedua orang ini menyadari bahwa pernikahan merupakan alat yang Tuhan pakai untuk membentuk dirinya. Nah, dengan kesadaran ini, dia akan lebih bersedia menerima benturan, menerima tentangan dari pasangannya, agar dia juga menyesuaikan diri, dan dia tidak terburu-buru untuk berkata, wah, saya salah pilih. Karena dia sadar bahwa memang dia berbeda dengan pasangannya, dan Tuhan sedang memakai upaya mencocokkan ini sebagai tangan Tuhan yang sedang membentuk dia. Nah, dengan pengertian seperti ini, dia akan lebih mampu ya menyelesaikan ketidakcocokannya. Iya. Tadi Pak Paul sudah singgung bahwa melalui pernikahan itu salah satu atau kedua-duanya dibentuk gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Paul? Dalam kaitannya dengan kesepadanan ini tentu. Nah, berikutnya adalah ini Pak Gunawan. Jadinya kesepadanan itu juga berarti kita ini akan menerima pertolongan pasangan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi karakter pasangan kita yang mungkin berbeda dari kita, gaya hidup pasangan kita yang juga berbeda dari kita, akan Tuhan pakai untuk membentuk kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang lebih baik. Saya kadang mengingatkan pasangan untuk menengok ke belakang. 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, lihatlah ke belakang dan tanyalah kepada diri, apakah saya telah menjadi orang yang lebih baik 5 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, 15 tahun terakhir ini. Sebab
pernikahan memang mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan kita. Kalau pernikahan kita itu sehat, baik, kita pun akan disehatkan. Dan kita menjadi orang yang lebih baik. Meskipun kebalikannya juga betul Pak Gunawan. Kalau kita sehat, kepribadian kita sehat, jiwa kita sehat, kita akan menyehatkan pernikahan kita. Jadi memang timbal balik itu. Tapi intinya adalah pernikahan akan dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita menjadi orang yang lebih buruk dari 5 tahun yang lalu setelah kita menikah, saya kira kesimpulannya sangat jelas, yaitu kita telah melewati hubungan nikah yang buruk. Sehingga kita pun akhirnya menjadi orang yang lebih buruk. Iya, tetapi dalam hal katakan pertumbuhan itu Pak Pal ya, pertumbuhan pribadi salah satu yang menjadi lebih baik gitu. Kadang-kadang ada di dalam pasangan suami istri itu cuman satu saja yang memang bertumbuh menjadi baik, tapi yang satunya itu kelihatannya kalau enggak statis ya malah mundur dia gitu. Nah itu bagaimana terjadi demikian? Kalau dalam hal-hal yang lain dia bertambah buruk, hanya satu saja bertambah baik, tetap saya akan kategorikan dia bertambah buruk. Iya. Sebab seyogianya dia akan bertumbuh dapat dikatakan dalam segala aspek kehidupannya, bukan hanya satu aspek. Enggak, maksud saya salah satu aja gitu, suaminya saja atau istrinya saja yang menjadi bertambah baik memang Pak Pal, tapi yang pasangannya itu enggak gitu loh. Oke, maaf saya salah mengerti. Kalau itu yang terjadi, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, yang bertambah baik adalah orang yang memang bertumbuh. Dia menerima bentukan. Meskipun dia harus menderita, dia yang harus lebih banyak berinisiatif, menyesuaikan diri. Namun dia makin bertumbuh. Dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, belum tentu pasangannya bertambah baik. Karena apa? Pasangannya itu tidak mau bertumbuh. Jadi kemungkinan itu juga ada. Ya, tapi bisa jadi juga kemungkinan kedua. Yaitu, memang dari awalnya, yang satu itu sudah baik, sudah sehat. Yang satu memang dari awalnya tidak sehat. Dan pernikahan ini dapat dikatakan ya tidak berubah. Yang tidak sehat itu nggak mau jadi sehat-sehat. Yang sehat ya tetap jadi sehat. Begitu, memang ada kemungkinan itu. Namun pada umumnya Pak Gunawan, orang yang tidak sehat mempunyai pengaruh yang kuat, membuat pasangannya yang sehat jadi nggak sehat. Jadi kecenderungannya adalah orang yang sehat kalau dirongrong terus-menerus oleh yang tidak sehat, lama-kelamaan akhirnya yang sehat jadi tidak sehat. Ketularan. Ketularan. Dalam hal kesepadanan Pak Pal ya, kecocokan tadi itu seringkali kita sangat dipengaruhi juga oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Ada pasangan muda-mudi itu yang tadinya merasa ya belum yakin betul untuk cocok, tapi teman-teman yang di sekelilingnya itu selalu mengatakan kamu tuh cocok sekali dengan dia tuh. Nah itu gimana Pak? Bagus sekali yang Pak Gunawan utarakan. Memang ini harus diwaspadai, terutama oleh kita yang hidup dalam persekutuan-persekutuan. Sebab ada kalanya ini yang terjadi, baik teman-teman di sekolah maupun bisa juga teman-teman di gereja. Aduh, dua-duanya aktivis Kristen. Ya, cocok sekali lah dua-duanya kalau menikah. Padahalnya belum tentu. Yang menyatukan mereka memang adalah keaktifan mereka di dalam persekutuan Kristen itu. Namun dalam hal-hal yang lain belum tentu cocok. Jadi peringatan ya, tanda awas kepada anak-anak muda, jangan sampai tunduk pada tekanan dari teman-teman. Meskipun mereka bermaksud baik, meskipun mereka itu ingin kita ini bahagia, tapi kita tetap harus dengan teliti melihat apakah kita cocok dengan pasangan kita itu. Iya, nah di dalam hal ini Pak Pal ya, karena ini menentukan masa depan seseorang gitu, di dalam hal mereka menikah nantinya, apakah firman Tuhan memberikan pedoman gitu, untuk mendapatkan kesepadanan di dalam pasangan hidup kita? Saya akan membacakan dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pak Gunawan, tidak ada akhirnya kalau kita ini mencari kecocokan terus-menerus.
Salah satu prinsip yang kita bisa langsung ingat adalah Galatia 5, 22-23, yaitu buah Roh Kudus. Kita carilah apakah pasangan kita memiliki karakter Roh Kudus ini. Apakah dia orang yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan orang yang bisa menguasai diri. Nah, saya kira kalau dia bisa melakukan dan mempunyai ciri-ciri itu, kita ini cukup aman bersama dengan dia. Karena kita tahu dia adalah orang yang dikuasai Roh Kudus. Jadi, kalaupun masih ada ketidakcocokan, dengan modal ini, keharmonisan lebih bisa dijamin. Ya, saya rasa itulah yang menyebabkan Tuhan berkata, pasangan kita harus sepadan. Dalam arti kata seiman, karena hanya melalui Roh Kudus itu tanda-tanda tadi keluar, Pak Pol. Itu kan buah. Betul. Bukan sesuatu yang bisa diusahakan gitu ya, Pak Pol. Betul sekali. Nah, baiklah. Jadi saya percaya sekali pedoman itu akan sangat penting bagi para pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi telah Anda ikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna kesepadanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.